Hello, kembali lagi dengan gua Francisco Mario Channel. Apa kabar? Semoga kabar kalian as always luar biasa super sangat baik. Di hari ini gue mau lanjutin lagi mengenai The Little Book of Ikigai. Melanjutkan chapter 1. Sekarang sudah saatnya chapter 2. Chapter 2 judulnya adalah Your reason to get up in the morning. Sini ada poin penting dari chapter 2 yang gue baca. Jadi ikigai, yang kalian tahu, your reason to live, iki to live, gai reason. Poin nomor 1 ini sangat penting karena itu connected dengan chapter 1, yaitu adalah ikigai itu sometimes, seringkali disangkutkan atau diekspresikan sebagai alasan kita semua untuk bangun di pagi hari. Jadi apa sih membuat kita bangun, membuat kita semangat? Itu poin 1, reason to live. Sama aja ya, jadi bangun itu artinya bisa dinilaikan juga terhadap hidup. Poin nomor 2, ikigai atau apapun itu yang kalian suka atau yang kalian tunggu-tunggu di pagi hari, sesuatu yang membuat kalian mendapat motivasi, termotivasi untuk menghidupi hidup kalian. Jadi masih bisa, it is what gives you ongoing motivation for living your life. Itulah ikigai yang membuat kalian termotivasi dan semangat menghidupi hidup atau menjalani hari. Nomor 3, ini ada cerita dari Hiroki Fujita. Hiroki Fujita, dia adalah tuna trader. Wah, bukan saham trader lagi tapi tuna trader. Nah, di sini dia biasanya bangun jam 2 pagi. Dan dia biasanya bangun jam 2 pagi, dia bersiap-siap untuk pergi bekerja, go to work. Lalu pada saat masih gelap, dia pergi ke toko, ke pasar. Jadi di sini memang Fujita itu menganggap dirinya atau memang dianggap sebagai broker dari tuna. Nah, sedikit cerita kenapa tuna dianggap sebagai komoditas yang sangat berharga sekali untuk orang Jepang. Karena di sini tugasnya Fujita adalah membeli tuna yang terbaik untuk klien siapa? Para buyer siapa? Restoran-restoran yang mengandalkan jasa Fujita untuk mendapatkan tuna terbaik. Makanya dari itu dia bangun jam 2 pagi. Dia harus dapatkan tuna yang terbaik dan gak boleh melewatkan satu tuna pun. Jadi makanya dia datang pagi, dia harus jadi orang yang pertama kali datang sebelum tuna pertama muncul di lelang. Jadi tuna di situ memang dilelang, memang punya kalian khusus. Nah di situ memang mendapatkan tuna itu menurut mereka, menurut orang Jepang adalah seni sendiri. Karena di sana di Tsukiji Fish Market, di sana memang tuna dijual full satu budi, nggak bisa dipisah-pisah. Jadi maka setiap pembeli, for example salah satu kliennya Fujita sendiri adalah si Tsukiyabashi Jiro atau Jirono yang dia ada di chapter 1. Nah mereka satu restoran harus beli full satu, dan restoran mana yang paling berani bayar mahal untuk tuna yang terbagus yang sudah dibeli oleh Fujita ini, dia yang tentu bisa membelinya. Seperti itu. Nah di sini ada quote yang paling menarik dari si Fujita yang membuat dia tuh selalu mau bangun pagi, bahkan setiap jam 2 pagi. Itu adalah ini, dia selalu bertanya terhadap diri sendiri, apakah gua akan mendapat ikan tuna nomor 1 di market hari ini? Apakah gua akan dapat tuna yang terbaik di pasar hari ini? Itu yang selalu membuat dia excited. Itu adalah Fujita dan itu adalah ikigainya dia, untuk mendapatkan tuna terbaik. Itu adalah sesuatu yang sangat unik. Apakah lu peduli? Enggak. Jadi value-nya dia ada di tempat tuna. Nah di sini juga ada tradisi orang Jepang. Kenapa banyak sekali orang Jepang yang suka sekali atau terbiasa atau termotivasi untuk bangun pagi-pagi sekali? Jadi memang dari sejak zaman dulu Jepang itu banyak atau populasinya
mostly sebagian besar dipenuhi oleh para petani. Petani itu adalah profesi yang harus bangun pagi, betul kan? Untuk maju, untuk mempersiapkan sawahnya mereka dan segala macam sebelum terlambat, lebih tepatnya, karena di zaman 1603 sampai 1868 Tokugawa Shogunate itu 80% populasinya itu semua petani, farmer, rice lebih tepatnya rice. Bahkan sampai 1945 pada saat perang dunia kedua itu 50% atau setengahnya populasi di Jepang itu masih petani. Karena itu padi atau beras itu sangat amat penting di negara Jepang. Hebat. Dan terutama salah satu yang gue sempat tadi miss itu adalah mereka sangat mencintai atau menghormati rising sun atau matahari terbit. Makanya Jepang adalah negara matahari terbit, the rising sun. Makanya simbolnya juga adalah Hinomaru atau benderanya dia Hinomaru itu adalah matahari, circle of the sun. Makanya mereka selalu identik dengan bangun di pagi hari. Sempat juga ada pepatah menarik yang gue nggak mau miss, cerita tentang para pedagang, merchants. Para pedagang itu memang juga profesi kedua setelah para petani yang suka sekali bangun pagi atau memang harus bangun pagi untuk berjualan dan mempersiapkan bisnisnya mereka supaya menjadi yang pertama siap dan menjadi terbaik di industri atau bisnisnya mereka. Pepatah yang bagus dari zaman Muromachi period. Getting up early is a profit of 3 mon. Artinya adalah bangun lebih awal itu merupakan sebuah keuntungan sebanyak 3 mon. 3 mon itu artinya kalau ibarat kita ngomong tuh itu adalah currency, mata uang di zaman tersebut. Artinya adalah kalau misalnya lu bangun lebih pagi, pada zaman dulu kan memang sampai sekarang kita tahu nih kita masih menggunakan lampu atau masih menggunakan AC. Makin pagi lu bangun makin cepat lu matiin lampu, matiin AC, berarti penggunaan listrik lu makin turun, ibarat seperti itu. Zaman dulu kan masih pakai lampu minyak ya. Nah itu yang dihemat. Lalu ada sebuah tradisi yang mungkin sampai sekarang masih berjalan, itu adalah namanya radio Taiso atau radio calisthenics atau senam. Kalau di Indonesia itu persis banget seperti ini, senam poco-poco. Di Jepang punya namanya radio Taiso atau senam poco-poco. Kalau di kita itu dulu merupakan kewajiban. Maksudnya adalah pada saat zaman perang mereka kan harus dalam bersembunyi segala macam, harus tetap sehat. Nah itu mereka memang sering banget atau disarankan untuk melakukan radio Taiso atau gerakan itu sama persis. Nanti gue akan coba kasih cuplikan radio Taiso itu harusnya seperti apa. Nah di situ bahkan sampai anak sekolah elementary itu SD SMP SMA full lah semuanya, itu mereka diwajibkan juga untuk melakukan radio Taiso sebelum masuk kelas. Bahkan di dunia kerja perkantoran pun radio Taiso juga di buku ini diceritakan tuh kadang-kadang ada sih yang menerapkan tradisi itu. Sebelum kerja harus pemanasan dulu, itu pocok-pocok supaya badan sehat dan bugar dan punya essence harmonisasi antara orang-orang yang hadir di situ. Nah dari Taiso ini juga masih, kalau sekarang lihat setiap jam 6.30 pagi itu di NHK Radio 1 di Jepang tuh masih terus menayangkan lagunya. Nah di situ sekarang sih memang katanya cuma orang tua yang melakukan radio Taiso atau senam radio Taiso. Tapi di situ memberikan sebuah poin dari salah satu pilar dari Ikigai, yaitu harmony and sustainability. Artinya ada harmonisasi dan sustainability itu ketahanan hidup. Jadi karena kita memang harmonis bersama sebagai suatu masyarakat, bukan cuma satu orang doang, dan juga itu membuat kita at least lebih sehat. Itu menjawab salah satu pilar dari Ikigai. Dan kenapa di Jepang itu Ikigai juga banyak sekali digunakan, sehingga banyak orang mungkin yang sudah tua menganggap bahwa radio Taiso itu adalah Ikigai-nya dia. Alasan dia kenapa bangun pagi karena dia mau melakukan senam bersama teman-teman dan juga jauh lebih sehat. Itulah radio Taiso-nya dia. Walaupun itu sebenarnya hal-hal kecil sih, tapi itu menurut gue sih salah satu, jika itu bisa membuat kita termotivasi untuk bangun pagi,
untuk bangun dari kasur, dimana orang-orang masih males-malesan, tapi lu cuma gara-gara pengen Radio Taiso bareng-bareng teman lu bangun jadi lebih semangat, lebih cepat, lebih bahagia. Itu kan sesuatu yang poin yang harus banget kita tiru, benar gak? Semua yang positif kita harus tiru, nggak boleh malu-malu. Oke, salah satu pilar dari Ikigai adalah the joy of little things, kebahagiaan dari hal-hal kecil. Nah ini satu-satu poin penting yang gue mau state adalah Ken Mogi, penulis buku ini, menyarankan kita untuk membuat habit atau kebiasaan dengan cara menikmati hal-hal yang paling kita sukai di pagi hari supaya kita lebih bersemangat. Misalnya lu suka banget coklat, makan coklat itu ada suatu keindahan tersendiri, momen-momen yang paling manis yang ada di hidup lu ada makan coklat. Nah supaya lu semangat, supaya lu bangun pagi, apa sih membuat lu semangat bangun pagi? Gue mau makan coklat di pagi hari, jadi dari kasur nggak pakai lama, alarm langsung matiin, bangun berdiri makan coklat, misalnya seperti itu. Jadi membuat ini adalah sarannya Ken Mogi, jadikanlah kebiasaan menikmati hal-hal yang paling kalian suka di pagi hari. Misalnya yang suka kopi, kenapa kopi identik dengan minuman di pagi hari? Selain nggak ngantuk, sebenarnya para penikmat kopi itu suka sekali menikmati kopi di pagi hari karena ya Ikigai ini, the joy of little things, karena mereka sangat suka menikmati kopi di pagi hari. Jadi supaya dia semangat bangun bikin kopi, padahal bukan bagian pada saat minumnya aja yang menyenangkan buat mereka, tapi membuat kopinya sendiri juga menyenangkan, walaupun itu hal-hal kecil menurut orang-orang lain. Betul? Di sini ada poin juga, selain Radio Taiso tadi yang senam poco-poco di Jepang, itu ada yang namanya shogi. Shogi itu catur khusus Jepang. Bahkan share juga. Nah di shogi itu sebenarnya juga sama nih. Itu mereka punya tradisi atau komunitas tersendiri yang main shogi di pagi hari sebelum mereka naik ke kereta. Jadi ibarat kalau misalnya kita ngomong di depan toko atau di depan ruko, misalnya di depan, bahkan di halaman tetangga nih ya, pagi-pagi mungkin mereka semua pada ngumpul bareng-bareng, harmonisasi bareng-bareng secara komunitas, mereka main shogi dulu, atau ibarat kita main catur, atau mungkin di Indonesia main congklak sebelum berangkat kerja. Itu membuat mereka semangat. Nah di sini menurut Ken Mogi, dia menjelaskan bahwa shogi atau Radio Taiso itu punya 3 pilar dari Ikigai dalam satu aktivitas, yaitu adalah starting small, karena itu adalah hal kecil. Yang kedua adalah harmony and sustainability, karena itu melibatkan lebih dari satu orang atau komunitas berkumpul bersama-sama. Itu adalah pilar yang bagus, yaitu harmony and sustainability, sehat bersama, sehat dan kebersamaan lebih tepatnya. Terus yang ketiga adalah the joy of little things. Jadi, selain starting small, kita mulai dari hal kecil, itu juga kita menikmati hal kecil tersebut, walaupun cuma main shogi, main catur bareng-bareng teman yang mungkin gratis malah, tapi itu membuat kita jadi lebih semangat, lebih bahagia, lebih ceria di pagi hari. Itu adalah sesuatu yang mungkin kita patut tiru dari Ikigai atau tradisi Jepang. Nah di sini pesan dari Ken Mogi adalah kita bisa juga meniru, atau mungkin kita bisa mencoba membuat versi kita sendiri dari Radio Taiso atau Shogi Club di antara lingkungan kita supaya kita bangun lebih pagi. Mungkin buat orang yang suka olahraga itu dia pasti semangat banget, gue mau lari pagi hari. Mereka benar bangun siap-siap pakai persiapan mereka, topi, celana jogger, sneaker buat lari, dan mereka langsung lari di pagi hari bersama-sama dengan tetangganya misalnya sambil nunggu barang. Nah itu juga mungkin adalah suatu harmony and sustainability. Tanpa sadar mereka punya Ikigai, sesuatu yang bisa kita tiru, harus bersama-sama. Sehingga jika kita menikmati hal kecil dan kita mulai dari hal kecil, itu bisa menjadi suatu Ikigai untuk kita di pagi hari. At least membuat kita bangun lebih bersemangat, lebih bahagia. Nah jadi itulah saran Ken Mogi tadi dari The Little Book of Ikigai. Cobalah buat sarapan yang sangat enak sehingga kita benar-benar semangat bangun pagi hari, atau kita bisa melakukan pemanasan atau olahraga, atau bahkan tadi
membuat versi kita sendiri dari bermain shogi, catur, atau radio taiso. Nah, jadi buat kalian yang sudah punya keluarga atau at least tinggal bersama dengan keluarga, mungkin kita bisa coba membuat tradisi seperti itu. Jadi membuat, ayo bangun pagi, ngapain? Kita main catur dulu, atau kita main congklak dulu, atau kita yang keren adalah ayo kita main Mobile Legends dulu pagi-pagi jam 5 pagi. What? Tapi yang penting adalah harmonisasinya kan, kebersamaan. Jadi semangat misalnya itu alasan Ken Mogi. Jadi sekian chapter 2, Your Reason to Get Up in the Morning. Alasan kita untuk bangun lebih pagi itu menjawab dua pilar yang penting dari Ikigai, yaitu adalah starting small, mulai dari hal-hal kecil, sekedar minum kopi, sekedar main shogi, atau sekedar main senam radio taiso, menikmati sarapan favorit kalian, hal-hal favorit kalian di pagi hari. Itu adalah starting small, dan nikmatilah itu, enjoy the little things. Yang ketiga, sebagai bonus, jika kita punya tradisi seperti ini, adalah harmony and sustainability, harmonisasi dengan sekeliling kalian. Bikinlah komunitas yang menyehatkan juga aktivitasnya. Sekian dari chapter 2 Super Awesome Ride. Setelah ini gue akan baca chapter 3. Chapter 3-nya adalah Kodawari and the Benefit of Thinking Small. Jadi see you on the next video, see you on the next chapter 3. Thank you for watching. Jangan lupa dong, please terus ya, pencet terus like-nya, hancurkan tombol like-nya, dan juga jangan lupa di subscribe my channel. Kenapa? Karena at least ini bisa memberikan kalian value. Tuh, bagus banget. Selain nonton Netflix, tapi juga kita memberikan pelajaran untuk otak kita dan jiwa kita, your soul. Once again, please give me a like, sangat gratis, dan juga give me a subscribe, sangat amat gratis. Thank you, love you very much. Dadah.